Lembur ya Pak ya? Iya Pak, ada yang harus belajar dan ada deadline dan kita minta diproduksi dan jangan dari provokasi masih ke Pekanbaru masih begitu Pak. Ya, kalau Masih 4 jam juga ya? lebih, iya lebih. Kalau naik pesawat itu jaga kita kamu. Ya Pak, kita sudah season presentasi sudah selesai. Iya. Kita Pak Firman untuk season tanya jawab ini. Siap. Diskusi. Siap. Awalnya Pak, beliau Pak Taufik para bina kita hari ini kalau dibangun belum bisa dengan BPS sendiri makanya TPN ini dibawa beliau. Baik, terkait dengan pertanyaan apakah nanti kita perlu mempertanyakan terkait SNI yang digunakan harus membuktikan bahwa itu betul-betul mendapatkan lisensi dari BNN BSN atau mereka secara gratisan hanya googling itu atau kita perlu karena kita juga waktu kita disertasi standar kita yang ISO maupun JIS maupun SNI kita beli lisensinya karena pendidikan tidak membolehkan yang gratisan makanya kita harus membeli lisensi makanya kita juga ada beberapa standar yang kita beli. Apakah nanti pada saat pemeriksaan berkas pada saat seperti yang Pak Roni tampilkan tadi jadi ada pemohon menampilkan referensi rujukan apakah kita juga mempertanyakan apakah ini didapatkan download gratis atau dari sumber ini atau copy paste seperti apa ini tuh Pak. Jadi Bu Fitri langsung aja Pak. Ini pertanyaan yang berat. Kayaknya itu yang menjawab itu tentu instansi yang terkait Pak ya. Kalau selama ini ya tampilannya apa malah kita Pak ya. Saya pernah dengan konsultan Malaysia saya tampilkan perhitungan kontur itu diklik di AutoCAD dia keluar. Orang Malaysia heran, kami nggak ada begitu mudahnya kita mendapat program di sini Pak. Jadi untuk menjawab itu berat Pak. Ya nanti mungkin instansi yang terkait saya tidak sanggup menjawab. Saya bilang apakah boleh tidaknya. Langsung pertanyaan berat ya Pak Beka. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan teknis kemudian di kamar tadi sudah periode ketiga ya bersama Pak Prof juga menyampaikan terkait dulu masih kasus umum sekarang sudah by sistem di kota juga sudah berlangsung. Apakah nanti kemarin juga sudah ditanyakan dengan Prof Sugeng, kemudian kan di lapangan biasanya kan akan menemukan proses kegiatan pemberkasan yang mungkin di luar standar, di luar alur. Apa strateginya dalam rangka contoh nih di Bekasi mungkin melalui mungkin orang dekat, orang dalam dan lain-lain. Apa strateginya Pak Roni selama ini? Apa menyukai hal seperti itu? Prof Bambang dulu menyampaikan, Prof Sugan kemarin menyampaikan, wah sering itu Pak Purwo kan gitu. Makanya solusinya kuncinya beliau menyampaikan satu, kita tetap konsisten ada di pihak universitas, yaitu satu integritas. Kita bagaimana dengan Pak Roni pengalaman ini ya kita bisa terapkan ini gitu kan? Mungkin itu Pak. Mungkin pengalaman khusus saya Pak ya, khusus saya kita tetap independen. Apalagi kita kan dari memang dari badan yang independen kita.
dari asosiasi perguruan tinggi, ya walaupun itu temannya si pejabat ini, temannya pejabat itu, kita tetap di PTN sampai ada email ya di TAPG ini atau TPA itu terus sulit atau bagaimana. Tapi dengan kita konsisten, tapi kita mencarikan jalan keluar. Artinya si konsultan perencananya kita coba kita bimbing. Ini kenapa pakai gini? Coba yang benar ini salah, coba ganti. Jadi mereka berusaha. Kalau zaman TAPG kan tidak dibatasi waktu, dipanjang, oke. Cuma ini akan datang. TPA ini yang 5 kali konsultasi ini yang jadi masalah. Kalau itu diterapkan, tapi seharusnya sudah diterapkan, Pak. Mungkin karena transisi, ya masih oke lah, ya. Mungkin 5 kali ya, nanti lebih sekali 2 kali ya. Mungkin dispensasinya sana, tapi bukan dispensasi sesuatu yang tidak layak kita katakan layak, sesuatu yang tidak oke kita katakan oke, tidak demikian. Tapi mungkin kalau masalah dengan waktu di masa transisi ini kelihatannya masih ada. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sebentar cukup. Pak, silakan Baik, Pak, mungkin bapak-bapak yang lain ada yang mungkin bisa disampaikan. Monggo saudara Pak. Terima kasih atas pencerahan mungkin dalam penjelasan sedikit banyaknya adalah tapi yang jadi ganjalan masih ganjalan ya. Kalau dari penjelasan tadi kan banyak kita melihat hasil dari kayak uji baja gitu kan, ada hasil uji labnya gitu. Ketika nanti kita jadi tim TPA, apakah itu sudah kita tampilkan juga atau seperti apa? Atau hanya sesuai standar aja dulu? Nah, gitu lah. Langsung menjawab Pak Langsung aja, kita Ya, diskusi. Pak Anton. Sebenarnya kalau TPA itu kan konsultasi PBG, jadi PBG itu sudah memenuhi syarat apa tidak. Kalau sampai ke uji bajanya tidak. Cuma kita ingin melihat ya, mereka menggunakan mutu baja apakah sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran. Jangan sampai mereka menggunakan mutu baja yang tidak ada di pasaran. Nantinya kan repot di pelaksanaan. Jadi kalau mereka masih menggunakan peraturan lama, tegangan izinnya pun lama, nanti akan repot. Karena yang ada di pasaran beda. Jadi tadi saya sampaikan itu, mungkin tujuannya adalah agar si perencana menggunakan material sesuai dengan mutu yang ada di pasaran. Itu Pak Tom. Tidak harus kita edar ke Tidak sampai sana, akhirnya sudah di luar batas kita kalau sampai di sana. Ya. Kita sesuaikan dengan standar SNI yang ada. Iya. Di dalam itu sudah sesuai yang tidak itu ya Pak. Iya. Nah, karena kenapa? Yang tadi disajikan di speknya kan contoh, itu masih peraturan lama semua. Peraturan baja profil malah PPBBI itu kan, yang tahun 80-an, padahal itu sudah setengah abad yang lewat. Masih dipakai itu. Dan mutu yang demikian, kodenya tidak ada, mutunya setara dengan SS41 ada, yang ST47. Ya. Tapi kalau beli ST47 tidak ada di pasaran, Bang, sehingga bingung. Si owner nanti bingung, aku beli baja ST47 di mana? Atau owner nggak perlu bingung, yang penting beli aja baja lah, apa yang ada dia pasang. Silakan bapak-bapak yang bisa mungkin bapak kabin dari itu silakan Pak. Baru ada sama kabin ada. Tadi saya udah nyurari pertanyaan ada apa ya? Saya kalau bertanya mungkin lebih mengomentari dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik Kurniawan Pak. Saya kebetulan di dinas Hakim dan Hakim itu masih caranya masih punya kebijakan. Kami bilangnya kepala daerah menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi cipta karyanya masih di Hakim Pak.
perencanaan yang diupload oleh pemohon sudah mengikuti standar ketentuan NSPK yang berlaku atau tidak. Memastikan itu saja. Kemudian pemastian terhadap pelaksanaannya itu nanti ada pada kami. Kami di tim pendidik nanti ada tim yang akan kami tugaskan untuk turun ke lapangan memastikan kondisi seperti itu. Nah berikutnya, step berikutnya adalah sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi juga posisinya kita pakai orang lain independen atau badan usaha, kalau dulu namanya SIDP ya, surat bekerja izin rencana kalau dulu di tempat ini. SKA, STRA kalau sekarang itu di arsiteknya kan, atau boleh company perusahaan untuk menilai kelayakan terhadap bangunan yang telah dibangun tersebut. Nah itu step berikutnya. Tapi apapun itu kita fokus dengan dokumen yang dikirim. Ketika kita menemukan ada beberapa kelemahan-kelemahan, terutama nanti berkaitan dengan standar teknis yang akan dijadikan acuan, nah itu yang kita akan perbaiki. Saya pikir seperti itu ya Pak ya. Kurang lebih sama kayak value engineer jadinya Pak. Nah saya VE, saya kebetulan tahun kemarin kan saya VE Pak. Minimal kan 40 jam. PU 22 tahun 2018 mewajibkan di atas 2000 meter persegi bangunan itu harus di kita kebetulan teman-teman. Nah, kesini saya kan agak belum punya ini Pak, maksudnya tidak seperti sekarang kita sudah punya dengan Pak Ami gitu kan. Jadi saya kemarin buat teman-teman yang dari dulu juga ada Pak Yusa, ada Pak Ismet, ada Pak Arnedi Nezer dan value engineering kurang lebih seperti itu. Value engineering kan tidak sampai ke uji labnya gimana, cuman yuk kalau bikin baja ini standarnya ini ya, klasifikasi gempa sekarang sudah nggak sama, pakai yang ini yang terbaru ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekedar menambahkan itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada bapak-bapak yang dari sebelumnya salah. Cukup ya. Tapi cukup menarik PE. Ada tadi PE di Kota Baru. Ada juga PE yang untuk mengefisiensi Pak. Oh iya, Efisiensi. PE efisiensi itu tuh formal, payung hukumnya ada, sesuatu yang halal yang tidak pernah dilakukan Pak. Nah Itu masih ada semuanya ya. Itu dia. Inggris kalau kedepannya kita bisa ini mana tahu kan. Soalnya kalau dilakukan di dokumen perencanaan kan sudah ditekan oleh semua pihak. Kita masuk adakan PE, bisa terjadi efisiensi skema. Ya, jadi itu yang halal, ya, payung hukum ada dan tidak pernah dilakukan. Ya. Ya mungkin untuk gedung-gedung tertentu yang nggak ada masalah baru di PE gitu. Ya, kalau orang auditor bilangnya di auditi dulu Pak. Benar ya. Di auditi dulu Pak. Bagus itu Pak, benar. Karena memang kelemahan kita di daerah, kita mungkin agak mulai. Kita di daerah bahwa kita masih belum semaksimal itu menggunakan tools gitu ya, untuk mengefisiensikan. Jadi seharusnya ketika kita kalau yang gampang kan kayak kami itu kan kayaknya berapa gitu kan. Kita pakai translator kan saya tanya sama staff kan. Kemarin pakai gitu Pak. Terus yang kedua kayaknya mana-mana aja Pak. Nah, maksudnya sebetulnya dengan perlakuannya, dengan hitungannya kan Bu, harusnya itu bisa efisiensi. Mungkin tidak perlu sampai yang sekian karena kita kan merencanakan juga. Kita tahu selain beban dari material itu sendiri, beban dinamisnya apa. Terima kasih Pak. Iya, sama lagi ini sambil diskusi ya Pak. Saya mau izin Pak. Ini orang dekat. Maaf, nanti juga saya pasti kadang akan telepon Bapak nanti. Pasti itu Pak. Iya. Bapak nggak usah ini gitu, nggak usah ragu. Saya pasti telepon nanti. Masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Cuman kita kan sekarang mencoba meminimalisir Pak. Dalam artian meminimalisir kesalahan, meminimalisir ya at least tanggung jawab kita itu kita jalankan. Advice kita tuh masuk, advice kita tuh jalan. Karena kita juga tindakan preventif kan di situ Pak. Kemudian kalau soal efisiensi saya pikir so-so aja lah kalau kami. Saya juga bisa pastiin nggak usah begitu Pak. Saya aja masih belum Pak yang lisensi Pak. Jadi
Saya kalau mau bikin artikel Pak, saya atas nama Unan Pak. Iya. Jadi saya atas nama Unan, Iya. baru saya bisa Iya. ini gitu Iya. kan. Karena Microsoft saya juga masih belum yang Iya. ini saya gitu kan. Iya. Saya kebetulan mahasiswa Pak, mahasiswa di Unan. Iya. Iya. S3? S3 Pak. Wah, alhamdulillah. 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 Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin tadi Pak Kabit kan agak terlambat, tapi kita ada rekaman videonya nanti Pak. Bisa, Ya dan nanti saya kalau bisa diperkenankan coba kita saya- bagiin. PPT-nya boleh. Iya. Lewat Pak Bu Fitri tadi sudah ada saya share PPT ya. Dan Iya. kedepannya kalau kami agak cerewet nanya-nanya boleh Iya. Pak ya. Kapan aja Pak. Asal bisa dijawab. Iya. Jangan. Tadi Pak Purwo tidak bisa dijawab pertanyaannya. Ah. Iya. Asal pertanyaan bisa dijawab. Iya, siap. Dan saya tertarik dengan efisiensi itu. Pak. Iya. Saya tertarik dengan efisiensi, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang yang itu apa? Iya. Yang agak butuh perlakuan khusus kan? Iya. Butuh Iya. perlakuan Hmm. khusus. Ya. Hmm. Silakan Pak, kalau punya ada yang khusus juga Pak, boleh. Hmm. Cuma kan saya setelah Pak Romi, tadi kan yang kata Pak Romi, memang ada toleransi, selalu ada toleransi kan. Iya. Tertentu gitu kan. Cuma kan batas-batasnya emang nggak boleh dilewati gitu, ada batas toleransinya. Iya. Hmm. Saya pikir kalau kasusnya Kak Toleransi tadi yang banyak ditemuin itu plus minusnya kan minusnya doang gitu kan. Iya. Lagi mereka nggak ngelewatin batas toleransi minusnya, Iya. artinya kan masih sah-sah saja kan. Iya. Iya. Cuma itu saya pikir ini orang betul-betul ini dia memikirkan ekonomis ya. Iya. Saya tahu kan pasti pada berpengaruh ke ekonomis kan. Iya. Besi, besi kan. Iya. Pasti. Benar. Pasti. Dan Iya. Iya. cuma kan memang kalau saya pikir, waduh ini kayak ke engineering tadi juga gitu kan. Iya benar. Dan namanya Yang ini tadi ya? itu bukan Iya. hanya ke ininya tapi ke Yang ini tadi ya. Iya. Jadi saya lihat di sini gitu kan ini orangnya ekonomis banget ya. Gitu. Iya. Ekonomis banget selagi masih bisa. Cuma saya kalau kasusnya tuh Pak, misalnya ini betulnya kan sangat struktural gitu. Nah, kan terlewati batas toleransinya tuh. Nah, ini ditambah juga yang nggak bisa kan biasanya penambahan ini si besinya gitu kan. Iya. Nah, kemudian ada terjadi kasus gitu, misalnya kelangkaan besi gitu. Iya. Ini kan kalau kita kan KS sekian gitu kan. Nah, itu gimana tuh biasanya? Iya. Kalau untuk sebagai tim ahli sendiri tuh, Iya. TPA-nya gitu, itu solusi yang diberikan untuk kejadian-kejadian spesial gitu. Nah, itu bagaimana? Kadang kan kontraktor juga kan Iya. pasti kontraktor tuh Pak berpikirnya gimana dapat untung ya. Iya. Oh ya dia. Profit Iya. oriented Iya. kan sebenarnya kita Bisnis. nggak bisa kita Pure hindari bisnis, karakteristik mereka itu pasti profit oriented gitu kan. Iya. Bisnis. Nah, jadi seperti itu gimana tuh? Jadi yang pertama saya setuju dulu Bu ya. Saya setuju adanya toleransi besi sesuai SNI. Tapi dengan catatan hanya faktor itu saja. Tadi saya sampaikan kan banyak faktor. Pemasangan pembesiannya yang tidak benar, backcasting yang kurang, jangan-jangan mutu betonnya kurang. Jadi karena teknologi kita bisa iringi. Nah. Kalau teknologi sudah bisa iringi, akan efisiensi. Kita akan desain 420B tadi Pak. Tetapi kalau belum bisa iringi, saya malah khawatir. Sebagai TPA kan ikut ada andil juga. Kita ikut ada andil. Ya, kalau 420, coba speknya silahkan 420B. Tapi hitunglah 350. Dalam kondisi yang sekarang ini. Tapi suatu saat, kalau teknologinya sudah oke, bisa gitu. Mungkin itu yang ada kaitan dengan apa? TPA, Bu. Yang ada kaitan yang saya jawab itu. Ya. Saya boleh komentar sedikit? Ya. Kalau di teman-teman TPA itu kan merekomendasikan ketika pemohon itu tidak ditindaklanjuti, ya juga nggak keluar rekomendasinya. Mau nggak mau, pemohon juga harus mengikuti nih sesuai dengan toleransi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Tidak apa-apa toleransi, tapi masih sesuai dalam batas SNI kan Pak. Iya. Nah yang agak beratnya di kami Pak, kami ini pendiri. Nah Ibu bilang itu kan biaya ya. Pemda saja sekarang sudah disclaimer Pak, sesuai kemampuan keuangan daerah gitu kan, apalagi Iya. yang pemohon gitu kan. Ya. Oke gambar memang dia pakai besi gitu kan, besi sekian gitu kan, sudah sekian. Kita nggak yakin di dalam pelaksanaannya itu yang akan mereka lakukan. Saya bisa pastikan Pak, tidak semuanya. Sekarang begini, saya kasih gambaran kurang lebih kalau di Rohul dari sekitar 100
permohonan yang datang setiap tahun, kita asumsikan begitu Pak ya, itu 60-70% itu ruko dia. Ya. Itu ruko. Sisanya tuh paling nanti pabrik. Berapa banyak sih orang selalu bikin pabrik dalam setahun kan Pak? Pabrik, terus nanti ada menara telekomunikasi atau ada bangunan-bangunan lain. Tapi itu hanya sedikit. Paling banyak itu adalah ruko. Nah ruko biasanya pemohonnya juga bukan orang-orang yang cukup mengerti dengan teknis gitu kan Pak. Jadi mungkin saja dia, tetangganya kemarin bikin begini sampai sekarang udah 10 tahun aman aja ya. Lebih efisien nih besi ini gitu kan. Nah memang jadi catatan bagi kami, tekanan bagi kami bahwa penilik harus bisa memastikan. Tapi di sisi lain Pak, ini kan transisi Pak. Yang kita harapkan kan sebetulnya itu edukasi Pak ya. Dalam artian ketika kita dalam proses PBG, yang kita kedepankan adalah tertib hukum. Pertama tertib hukum, ada kepastian hukum terhadap apa yang kita lakukan dan ini dilindungi oleh negara. Nah, negara kita negara hukum. Yang kedua, kita kan edukasi Pak. Kesadaran Pak, mulai memastikan bahwa sesuai dengan permen Undang-Undang 28 tahun 2002 bahwa keandalan bangunan gedung, keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan itu terpenuhi gitu Pak. Nah, mengedukasi itu kan tidak segampang itu dan itu by proses. Kami juga kadang tarik ulur di lapangan. Maksudnya sekarang begini, ya termasuk yang kelangkaan besi tadi. Umpamanya nih RPS nggak ada masukin ini gitu kan Pak. Mereka udah mau jalan, mereka udah ini material sudah onsite semua. Ya besi yang ada gitu kan. Nah, cuman itu tadi akhirnya kita juga toleransi juga Pak gitu. Karena yang kita kedepankan edukasi dulu. Kita sering menjumpai ngapain ngurusin IMB gitu. Ngapain ngurusin PBG gitu kan. Izin siapa Pak? Izin Allah Ta'ala ada bilang Pak gitu kan. Ya kan agak susah gitu kan. Jadi ada hal-hal lain yang kita punya approach sendiri untuk itu gitu. Nah, itu tidak di TPA, malah lebih banyaknya aplikatifnya di kami. Kondisi seperti itu. Mungkin itu tambahan Pak. Tapi kalau misalnya kan seharusnya kan kalau kita media kan ada kayak life cycle-nya gitu, life cycle-nya mulai dari si produk itu desain gitu kan, sama si konsultan, ditenderkan dan seterusnya gitu kan, sampai si tahap tim ahlinya bekerja gitu. Nah itu kan pada akhirnya kan ke lapangan nanti ya, udah oke kan kemudian eksekusi di lapangan gitu. Nah sayangnya kalau udah oke di mereka bekerja, tapi pas eksekusi melenceng gitu kan, karena exceptional tadi kondisi di lapangan gitu kan. Ternyata kontraktor harus kan SPK keluar, nanti karena mereka harus bekerja kan, kalau nggak karena mereka kena ini lagi. Nah kemudian gitu kan, nah, jadi automatically mereka harus putar otak juga nih si kontraktor gitu kan. Nah jadi kerjaan-kerjaan seperti itu memang idealnya. Nah jadi kemudian diawasi, ada proses pengawasan supervisi gitu kan, ada si konsultan pengawas. Jadi kan kalau kita lihat sih suatu life cycle itu seperti harus dibangun gitu sampai dia kemudian direvisi lagi. Nah inilah kemudian menjadi input juga sih bagi si orang PU sendiri sebagai si owner gitu. Ternyata di lapangan itu hanya sekian persen yang memang melaksanakan apa yang sudah diperiksa oleh si tim ahlinya gitu kan. Jadi kalau misalnya yang terkait tadi edukasi tadi, jadi gini Bu. Iya. Gini Bu. Lagi banyak PR kami Bu. Itu tuh masalah ini cukup menarik ya. Kenapa? Cobalah bangunan pemerintah kalau didesain oleh konsultan itu paymentnya kan sangat tinggi. Konsultan ya 4-7% dulu kan? Di buku lintang dulu. Buku lintang kan sangat tinggi. Sementara bangunan swasta yang ruko ini tidak akan sanggup. Jadi kalau menggunakan konsultan dibayar sesuai standar, saya yakin tingkat kesalahan itu sudah kecil sekali. Kecil, betul Pak. Itu langsung gambar desain untuk kerja. Yang jadi masalah sekedar gambar urus IMB. Itu yang jadi masalah. Itu yang sering terjadi Pak. Itu yang terjadi. Dan kami tidak bisa menyalahkan. Dalam artian begini, dalam proses pelaksanaannya tidak diwajibkan pemohon ini harus punya kontraktor. Dia bisa dikerjakan sendiri. Di dalam sistem itu dibicarakan. Boleh dilaksanakan sendiri. Nah, bingung kita. Siapa yang ngawasinnya gitu kan? Boleh. Kalau yang tadi kita sampaikan lebih cenderung banyak pada pekerjaan-pekerjaan yang memang
secara ideal kita harapkan itu yang berjalan. Iya. Ada konsultan perencana, Iya. kemudian nanti ada konsultan pengawas, Iya. kontraktornya beda sendiri gitu Iya. kan. Ini katalis nih yang dua nih gitu kan, untuk memastikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah terus ada si owner gitu kan. Iya. Nah kalau di PBG oke, kalau kita cerita perluasan bangunan pabrik siap. Iya. Kalau nanti kita cerita bangunan, nggak usah jauh mas, sekarang posisinya saya mau besok itu naik tender kita untuk lanjutan kantor camat Ujung Batu, tetap butuh PBG dia gitu. Nanti akan sampai juga ke mas. Nah itu masih oke. Cuman kalau rukonya tadi gitu ya, si bapak ini mana mau dia. Iya. Dia kerja sendiri ya, Iya. ngawasin sendiri Iya. gitu loh. Iya. Nah di sistem sudah disupport pak, Iya. dilaksanakan dan diawasi sendiri. Iya. Ada itu yang kembali ya, dilaksanakan dan diawasi sendiri di dalam tabel checklist centangnya. Maka itu juga ada. edukasi tadi Iya. ya kepada si pembuat gambar IMB Iya. ya, itu khusus gambar IMB. Iya. Ya. Iya. Udah sesuai di lapangan ya, atau maksudnya percaya aja deh sama mereka gitu aja lah gitu. Langsung gitu kan. hanya pemohon dan Allah yang tahu gitu. Iya. 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 Di lapangan tak mungkin kok. Iya. Iya. Kadang harus Ya. bukan bermaksud tidak mau menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Karena kita juga harus berkaca bahwa kemampuan personil, kemampuan SDM dan jangkauan jarak itu pasti mempengaruhi. Iya. Maksudnya si A pemohon kan nanti juga kita bisa tahu nih schedule-nya. Oke, ini pembersihan. Ya. 1-2 hari lagi ini mereka ngecor gitu kan. Nah kita mau kirim ke sini, tapi di situ juga sama, ini sama, sini sama. Orangnya cuma 3 gitu kan, Iya. bingung kita mau kirim yang mana. Gitu. Iya. Itu dia, mungkin salah satu pertimbangan. Iya. Gitu. Iya. Dan betul Pak, edukasinya itu di perencana. Iya. Nah ini kan sebetulnya ada niat baik dari government untuk membuka opportunity lapangan pekerjaan, bahwa untuk perencanaan ya pakai dong yang bersertifikat, Iya. yang punya STRA, yang punya Iya. SKA segala macam lah gitu kan. Terus nanti untuk SLF pakai dong juga yang Iya. dalam artian apa, ada opportunity untuk yang tamatan fakultas teknik itu punya kans kerja di lain tanpa harus bekerja ini, bekerja freelance pun boleh gitu, Iya. sepanjang punya sertifikat. Cuman itu tadi Pak, memang edukasinya kita harus ya gencar Iya. juga nih sama Iya. yang tukang bikin perencanaan ini kan, Iya. suka-suka dia aja gitu Iya. Pak. Iya. Suka dia aja. Iya. Kapan tuh Pak? Bilang Iya. tenang tuh Pak. Bilang. Ya. Sampai pernah kita jumpai, misalkan bangunan ruko, rumah tinggal, rumah sakit, ya. Iya. Karena perencanaan satu, pondasinya sama, tempatnya beda-beda, ada yang sama tuh Pak, ada yang sama. Iya, iya. Jadi nampak memang sekedar untuk urus IMB, mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Mungkin selama ini tidak ada TABG, TPA tidak ada, lolos semua. Iya. Mungkin gitu. Karena Ya. yang tukang sortir dokumen Pak juga nggak tahu nih gambar apa Iya, gitu kan. iya. Jadi bingung juga kan, bener kayak gitu. Ada kemarin saya perencana rumah jaga dibikin LS Pak. Saya bingung saya iya. kan. Di RAB rumah jaga ke LS sekian. Iya. Hebat kali saya bilang kan. Ya. Ya. Ini ponco saya nih Pak. Sama Oh, iya. sama beliau. Saya basic S1 plano Pak. Saya S1 bukan ya? sipil. Iya. Saya dari Pakuan Bogor. Ah, Bogor. Nah, saya punya ponco di sini namanya. karena Jurnalis. bergelut sama ini struktur terus, Mau jadinya nggak mau. mau tak mau kan? Mau Iya. nggak mau. Jadi saya S2 saya malah agak jauh sedikit ini Pak. Saya S2 di Unri yang ada perkotaan-perkotaannya cuma sosiologi kan Pak. Iya, iya, iya. Ambil aja Iya, iya. urban study gitu kan, konsentrasi urban study. Iya, iya. Sekarang ambil studi pembangunan, Studi tapi pembangunan, iya. alhamdulillah posisinya masih di bawah pasca sarjana. Iya. Masih Iya. multidisiplin kan. Iya. Jauh Bu, ya kan? Jauh. Cuman kerjaan kan menuntut. Iya. Sebetulnya tak pandai-pandai juga Pak, gitu kan. Iya. Cuman kan apa yang orang bilang, konsultan bilang saya catat tuh. Iya. Saya tanyain lagi gitu kan. Itu aja Pak. Ah. Saya nggak begitu ini saya. PWK gitu ya.
Iya. Iya, kalau di sini PWK Iya. Pak Mardianto Iya. saya pernah bawa dulu. Iya. Terus Pak Jaflis beberapa kali. Beliau udah selesai kan? Iya. Ya silakan Bapak, kalau ada yang didiskusikan ini informasi dari Prodi sambil makan siang nih Pak. Silakan mungkin. Iya. Ini ya, Tambah. ke sini pas jamnya makan siang langsung ingin makan siang gitu. Jadi santai aja Pak, mungkin kalau Iya. ada yang didiskusikan bagi Pak Roni ada waktu yang mana Iya. bisa kita sama-sama. Mungkin saya kalau bawa pulang boleh nggak? Boleh ya? Iya. Ya, karena masih ada agenda lain. Iya. Saya minimal kalau Iya. diperbolehkan Iya. kontak Bapak boleh. Boleh Pak. Apa Pak Kabit? Langsung catatnya 0811